Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas ending dari JoJo Part 6 atau JoJo Season 5, atau bisa kalian katakan JoJo Bizarre Adventure Stone Ocean. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Setelah sekian lama akhirnya Stone Ocean dapat adaptasi anime dan akhirnya tamat. Ya, sebelum SBR atau Steel Ball Run dimulai, di universe Jonathan yang memiliki saudara tiri Dio dengan perjalanan anehnya sesuai judulnya akhirnya berakhir. Dan itu berakhir dicicit dari cucu ke cucunya yaitu Jolin Kujo. So langsung saja bahas ending dari kisah perjalanan JoJo Universe pertama ini, yaitu Stone Ocean. Kita mulai dari mana ya? Oke, kita mulai dari pertama, benarkah Pucci mereset universe? Jawabannya adalah tidak. Ya, dikatakan tidak juga tidak benar. Maksudnya, perlu kalian ketahui Stan Pucci yang sudah berevolusi dari Pale Snake ke Simon kemudian terakhir Made in Heaven memiliki kekuatan yang berbeda. Khusus Made in Heaven, kekuatannya adalah akselerasi waktu. Kekuatan ini secara dramatis mempercepat aliran waktu. Dicapai melalui kemampuannya untuk mengendalikan gaya gravitasi bumi, bulan, dan tampaknya seluruh alam semesta. Mengacu pada aspek teori relativitas Einstein. Yap, semua di dunia ini bergerak lebih cepat kecuali dua hal. Pertama, makhluk hidup, seperti manusia, semut, pohon, dan lain-lain, kecuali Pucci yang dapat bergerak dengan kecepatan super ya. Dan kedua adalah Tuhan. Ya, Tuhan di JoJo siapa? Kita nggak tahu, jadi skip aja. Dan intinya dari kekuatan ini adalah mempercepat semuanya, hingga alam semesta atau universe mencapai titik hilang, dan alam semesta baru akan tercipta. Di mana dalam dunia baru ini semuanya berulang sesuai dengan takdir. Ada dua hal yang perlu kalian ketahui. Mereka yang mati saat percepatan waktu dari Stan Made in Heaven akan digantikan oleh orang yang berbeda walaupun mereka mirip, tapi jiwanya sama sekali berbeda. Contohnya saja Jotaro tak selamat saat dipukul Pucci, kemungkinan memang dia bukan Jotaro, plus dia juga tak menggunakan stannya. Dan kedua, mereka yang selamat dari alam semesta sebelumnya bisa mengetahui takdir mereka. Bahasa gampangnya adalah mengetahui masa depannya sendiri. Nah, balik lagi ke pertanyaan awal, apakah Pucci meresetnya? Kata reset sendiri berarti mengatur ulang. Sebenarnya Pucci tidak semerta-merta menciptakan universe baru, namun mempercepat waktu hingga ke titik hilang, hingga terciptanya universe atau alam semesta baru tersebut. Artinya Pucci sebenarnya bukanlah Tuhan yang bisa menciptakan alam semesta, bukan. Ia hanya membuat semuanya ulang dan sama, namun dengan isi yang berbeda. Seperti dua hal di atas, yaitu yang mati dan yang selamat. Anggap saja ini adalah lingkaran penuh, Pucci dan Emporio dari Cape Canaveral tahun 2012 ke tahun 2011. Apakah waktu berjalan mundur? Tentu saja tidak. Malah waktu berjalan maju hingga sampai ke titik yang ditentukan Pucci. Nah, itulah yang kami sebut lingkaran dan itulah kenapa kami katakan juga bahwa Pucci sebenarnya tidak mereset atau bahkan belum mereset universe atau alam semesta tersebut. Karena Pucci tak menyempurnakan lingkarannya atau berhenti di tahun 2011 dengan sengaja karena hanya ingin membunuh Emporio, alias Pucci tak ingin Emporio berada di dalam alam semesta yang akan ia ciptakan nanti. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa yang terjadi jika lingkaran itu penuh? Atau akselerasi waktu Pucci berhasil? Seperti yang dikatakan Pucci juga di akhir hidupnya, ia bahkan memohon kepada Emporio untuk menyempurnakan stannya, karena memang maksud Pucci sendiri adalah bukan berarti belum menyempurnakannya, tapi belum menyelesaikannya. Nah, balik lagi, apa yang terjadi jika sempurna? Yaps, impian Pucci akan terwujud. Semua manusia atau bahkan makhluk hidup bisa mengetahui takdirnya dan masa depannya sendiri. Maksud Pucci dalam pandangannya tentang hal ini adalah manusia akhirnya dapat melampaui waktu. Manusia akhirnya tidak lagi takut mati jika ia tahu kapan ia mati. Dan bisa istirahat dengan tenang, melihat masa depannya. Dengan kata lain juga persiapan membawa kebahagiaan sejati. Nah, itulah pandangan Pucci ya tentang impiannya, bukan pandangan admin. Dan jelas beberapa orang seperti Emporio dan yang lainnya jelas menolak impian Pucci ya. Karena ngeri aja sih, tahu masa depan sendiri apalagi menyangkut takdir. Oke, jadi apakah pada ending di mana ada wajah yang mirip Jolin yang bernama Irene, Anasui ternyata Anaskis? Jawabannya adalah bukan. Ingat, jika
Made in Heaven atau putaran sempurna berhasil Pucci lakukan, isinya adalah semua manusia mengetahui takdirnya. Tapi pada kasus ending, Irene, Hermes, bahkan Anaskis terlihat tak mengetahui takdir mereka. Tapi mungkin ada yang menyanggah, Min, kan mereka jiwa baru alias bukan Jolene dari universe sebelumnya. Jadi wajar dong mereka nggak tahu takdirnya. Nah, inilah yang akan kami luruskan. Mulai dari sini akan kami katakan universe atau alam semesta itu tak terreset 3 kali, yaitu masa pertarungan di Cape Canaveral, Emporio versus Pucci, dan ending scene. No, bukan 3 alam semesta, melainkan hanya 2 saja, yaitu pertarungan di Canaveral masih masuk dalam satu universe dengan pertarungan akhir Emporio. Kenapa dihitung 1? Karena Pucci belum menyelesaikan Made in Heaven-nya. Nah, barulah di ending itu kami yakin 100% adalah universe baru. Kenapa kami berkata begitu? Karena takdirnya mereka berbeda. Jika di alam semesta 1 bentuk lingkarannya belum sempurna ataupun sempurna, intinya isinya mengetahui takdirnya dan pola takdirnya sama. Seperti yang dikatakan orang yang mirip Jolene ini, ia juga dipenjara selama 2 tahun akibat insiden mobil. Tapi coba kita lihat di universe 2. Semuanya berbanding terbalik. Orang yang mirip Jolene alias Irene tak pernah dipenjara. Ia pacaran sama Anaskis, bukan sama mantannya yang pirang. Dan ingat juga Hermes tanpa ikut campur Pucci pun bisa bebas di sana. Dan berbicara dengan saudaranya yang artinya saudara Hermes tak pernah meninggal akibat insiden tersebut. Karena begini, banyak orang yang berkata bahwa endingnya ini takdir mereka masih sama, atau bahkan karena tidak ada Pucci maka takdirnya berubah setelah dikalahkan Emporio. No. Alam semesta ini benar-benar berbeda. Bisa kami katakan Pucci mungkin ada di sana, namun dengan nama berbeda dan takdir yang berbeda. Soalnya jika kalian bilang Irene nggak dipenjara karena Pucci nggak ada, soalnya Pucci yang membuat Jolene masuk penjara, itu nggak benar ya. Karena begini, Hermes tak ada hubungannya sama Pucci loh. Hermes masuk penjara tapi terlihat bebas aja gitu. Saudaranya juga masih hidup. Belum lagi Anasui yang bebas di sana. Oke, sekarang kita ke pertanyaan akhir ya. Penjelasan ending part 2 bisa ada jika ada pertanyaan yang belum terjawab. Oke, jadi last questionnya adalah, apakah Pucci mati? Keselak oksigen alam semesta apa yang didatangi Emporio? Kok cuma Emporio yang selamat? Jadi seperti yang kami jelaskan di atas, alam semesta tercipta adalah 2. Alam semesta di mana Pucci kalah dan alam semesta di mana Jolene jadi Irene. Lalu bagaimana ceritanya alam semesta kedua ini bisa terbentuk? Bukannya Pucci tak menyelesaikan lingkarannya? Jawabannya mudah, Pucci mati. Kita jelaskan kematian Pucci dulu. Sesuai perkataan Emporio, oksigen adalah racun paling umum yang melingkupi makhluk hidup. Ya, makhluk hidup butuh oksigen untuk bernafas, tapi tak boleh melampaui saturasi 40%. Artinya apa? Pucci karena gerakan cepatnya, ia terlalu banyak menghirup oksigen. Dengan kata lain, lebih cepat mati juga. Memang benar, mereka berdua berada di ruangan yang sama. Bedanya Emporio tidak bergerak cepat, dan Pucci hanya mempercepat hidupnya saja. Itulah kenapa ia tumbang dan tak bisa bergerak. Kemudian diakhiri dengan pukulan Stanwater Report hingga Pucci jadi bubur. Ya, begitulah Pucci mati. Dan ini sangat berkaitan dengan pembentukan alam semesta kedua. Ya, Pucci yang mati di ruangan berhantu menyebabkan Big Bang atau awal mula semesta yang baru, yang benar-benar berbeda. Kenapa mengalahkan Pucci menyebabkan Big Bang? Karena Pucci sendiri adalah titik dunia itu sendiri. Karena sudah memiliki stand Made in Heaven. Dengan matinya atau hancurnya dirinya, alam semesta tak bisa lagi diatur ulang dan menyebabkan kehancuran dan akhirnya menyebabkan Big Bang. Dan itulah yang menciptakan alam semesta baru dengan nama baru dan takdir baru. Pertanyaannya, kenapa hanya Emporio yang selamat? Karena sejatinya Emporio berada di ruangan berhantu yang bersifat tidak ada di dunia ini. Kemampuan Emporio udah pernah dijelaskan kan? Di episode 10 kalian bisa rewatch, intinya ruangan ini sudah tidak ada sekarang. Nah, karena ruangan hantu atau ruangan yang tak pernah ada ini, itulah alasan Emporio satu-satunya yang selamat. Sejauh ini ya, mungkin itulah alasan paling kuat kenapa ketika Pucci mati, scene-nya diperlihatkan seperti terciptanya alam semesta baru. Dan munculnya juga semut,
Kenapa semut? Karena bisa saja semut ini masuk ke dalam ruangan hantu Emporio. Karena setiap ruangannya itu memiliki celah yang bisa dimasuki Emporio. Kenapa kami berkata begitu? Jika itu gajah atau makhluknya lebih besar, mungkin asumsi admin ini tak akan kuat atau valid. Untunglah yang muncul itu semut dan bukan gajah ya. Yaps, Emporio dan semut bisa jadi adalah makhluk yang selamat akibat hancurnya alam semesta pertama. Ya, udah, itu aja dulu penjelasan endingnya ya. Nanti admin tambahkan lagi jika masih ada yang belum dimengerti. Komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.